Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai pendugaan parameter. Jadi apa yang akan kita pelajari? Nanti ada pendahuluan, yang kedua yaitu penduga yang baik, ketiga adalah pendugaan titik, keempat pendugaan interval, kelima pendugaan parameter populasi dengan sampel besar, keenam pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Ada dua cara yang dipelajari dalam statistika inferensia untuk mengetahui parameter populasi, yaitu dengan cara pendugaan atau penaksiran, dan dengan cara pengujian hipotesis. Dua cara ini didasarkan pada statistik atau besaran yang dihitung dari sampel, sehingga kita harus mengambil sampel dari suatu populasi. Pada bagian ini kita akan secara khusus mempelajari bagaimana cara melakukan pendugaan parameter populasi berdasarkan statistik yang dihitung dari sampel. Untuk memperoleh gambaran mengenai hal ini, pandanglah hubungan antara populasi dan sampel pada gambar yang ada di sini. Agar kita memperoleh gambaran yang baik dan tepat mengenai parameter populasi, maka sampel yang diambil harus merupakan sampel yang representatif. Dari gambar ini dapat kita ketahui untuk yang kotak ini, persegi panjang ini adalah populasi dengan ukuran populasi N besar. Dan untuk lingkaran ini yang akan kita ambil yaitu sampel dengan ukuran sampel berupa N kecil, dan metode untuk pengambilan sampel disebut sampling. Di sini diketahui untuk parameter populasi dilambangkan dengan ini adalah simbol theta, di mana parameter populasi mempunyai rata-rata populasi yang disebut dengan mu, dan juga mempunyai simpangan baku populasi yaitu sigma kecil, dan juga proporsi atau P. Untuk sampel, parameter sampelnya yang kita simbolkan dengan theta topi sama dengan mempunyai rata-rata sampel yaitu X bar, dan juga mempunyai simpangan baku yang disimbolkan dengan S, dan mempunyai proporsi yang disimbolkan dengan P topi. Dalam statistik inferensia, statistik parameter sampel atau theta topi yang digunakan untuk menduga parameter populasi atau theta. Tepatnya adalah sebagai berikut. Statistik theta topi sama dengan X bar dipakai untuk menduga parameter theta sama dengan mu. Statistik theta topi sama dengan S dipakai untuk menduga parameter theta sama dengan sigma kecil. Statistik theta topi sama dengan P bar, ini P topi ya, bukan P bar, ini salah nulis. Dipakai untuk menduga parameter theta sama dengan P. Jadi, statistik theta topi berperan sebagai penduga, sedangkan theta berkedudukan sebagai sesuatu yang diduga. Ciri-ciri penduga yang baik. Pertama, parameter sampel atau theta topi merupakan penduga tak bias dari theta atau parameter populasi, yaitu harapan penduga, di sini maksudnya harapan penduga theta atau theta topi sama dengan theta. Theta topi merupakan penduga yang efisien, artinya bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variasi paling kecil. Yang ketiga, parameter populasi atau theta topi merupakan penduga yang konsisten, artinya bila sampel yang diambil makin besar, maka nilai theta topi akan semakin mendekati nilai theta.
Pendugaan titik. Bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik theta topi dari sampel. Ingat ya, theta itu parameter yang diambil dari populasi tersebut, maka statistik theta topi disebut pendugaan titik. Contoh, kita ingin menduga parameter berapa sesungguhnya rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Untuk keperluan ini, kita ambil satu sampel secara acak sebanyak 1.000 orang, dan kita ukur tinggi badannya masing-masing. Misalkan diperoleh rata-rata tinggi badan X bar sama dengan 164 cm. Nilai rata-rata ini dipakai untuk menduga rata-rata tinggi badan orang Indonesia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hanya memakai satu nilai saja yang disebut pendugaan titik ini, yaitu X bar sama dengan 164 cm sebagai penduga. Maka, 164 cm ini disebut penduga titik. Selanjutnya, pendugaan interval. Bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta topi yang berada dalam satu interval, katakanlah interval theta antara theta topi 1 sampai theta topi 2, maka statistik theta topi disebut penduga interval. Baik, kita langsung ke contohnya. Kita ingin menduga berapa sesungguhnya rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Untuk keperluan ini, kita ambil satu sampel secara acak sebanyak 1.000 orang, dan kita ukur tinggi badannya masing-masing. Misalkan rata-rata tinggi badan diduga antara 160 sampai 166. Artinya, rata-rata tinggi badan orang Indonesia diduga pada interval tersebut, yaitu 160 sampai 166. Pada pendugaan interval menggunakan derajat kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Misalkan rata-rata tinggi badan diduga 160 sampai 166 dengan probabilitas 0,95. Maka kita tuliskan probabilitas tinggi badan antara 160 sampai 166 adalah 0,95, di mana kita percaya 95% bahwa parameter populasi akan terletak antara 160 sampai dengan 166 berdasarkan dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kita masuk ke pendugaan parameter sampel besar atau N lebih dari sama dengan 30. Pertama, kita akan membahas tentang pendugaan parameter mu atau rata-rata, pendugaan parameter proporsi, pendugaan parameter beda dua rata-rata, dan pendugaan parameter beda dua proporsi. Untuk pendugaan parameter populasi dengan sampel besar yang nilai sampelnya lebih dari 30, bila pada suatu populasi diambil secara acak yang besar, maka standar theta topi akan mempunyai distribusi normal standar. Untuk beberapa derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan, nilai-nilai Z alfa per 2 dapat dilihat pada tabel berikut. Misal, untuk derajat kepercayaan 99,73% adalah 3. Derajat kepercayaan 99% adalah 2,8. Derajat kepercayaan 98% adalah 2,33, dan seterusnya. Untuk rumus pendugaan parameter rata-rata atau mu sebagai berikut. Simpangan baku bila populasi tak terbatas sama dengan sigma X dibagi akar N kecil, di mana N kecilnya ini adalah ukuran sampel, dan untuk sigma X ini adalah simpangan baku populasi. Untuk bila populasi terbatas, yaitu simpangan bakunya sama dengan
sigma X per akar N kecil dikali akar N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1, di mana N besar ini adalah ukuran dari populasi. Dengan demikian, interval kepercayaan untuk pendugaan parameter mu bila sigma diketahui adalah P atau probabilitas antara mu atau rata-rata dari X bar dikurangi Z atau derajat kepercayaan Z alfa per 2 dikali simpangan baku atau sigma X bar sampai X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X bar sama dengan 1 min alfa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contohnya saja. Contoh, dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing rata-rata dan simpangan baku gaji mereka itu adalah X bar yaitu rata-ratanya 30 juta dan simpangan bakunya S sama dengan 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Jawab, populasi dianggap tak terbatas karena ukurannya tidak diketahui. Sampel berjumlah N sama dengan 100 merupakan sampel besar karena lebih dari 30. Rata-ratanya 30 juta X bar dan simpangan bakunya S sama dengan 6 juta. Untuk di sini diasumsikan S sama dengan sigma, di mana sigma X itu sama dengan sigma, yaitu simpangan baku untuk populasi. Oleh karena itu, didapatkan simpangan baku dari sampel atau sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar N, yaitu 6 juta dibagi akar 100 sama dengan 600.000. Untuk interval kepercayaannya adalah 95%, di mana derajat kepercayaannya yaitu 1,96. 95% ini kita dapat dari tabel di sini ya. Nah, di sini. Untuk derajat kepercayaan 95% yaitu 1,96. Oke. Selanjutnya, maka X bar dikurangi Z atau derajat kepercayaan dikali sigma X bar sama dengan 30 juta dikurangi 1,96 dikali 600.000 sama dengan 28.824.000. Untuk X bar ditambah derajat kepercayaan dikali sigma X bar sama dengan 30 juta ditambah 1,96 dikali 600.000 sama dengan 31.176.000. Jadi, interval kepercayaan 95% untuk rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan tersebut adalah probabilitas atau P 28.824.000 sampai 31.176.000, di mana probabilitasnya kita menggunakan derajat kepercayaan 0,95. Artinya, kita percaya 95% bahwa rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan itu berkisar antara 28.824.000 sampai dengan 31.176.000 setahun. Pendugaan parameter proporsi atau P. Bila suatu populasi berukuran N besar mengandung jenis tertentu dengan proporsi sama dengan X per N besar dan pada populasi itu diambil secara berulang sampel berukuran N yang mengandung jenis tertentu dengan proporsi P topi sama dengan X dibagi N kecil,
maka distribusi sampel proporsi P topi akan mempunyai mu P topi sama dengan P dan simpangan baku untuk populasi tak terbatas, yaitu sigma P topi sama dengan akar P topi dikali 1 min P topi dibagi N kecil. Bila populasi terbatas, maka sigma P topi sama dengan akar P topi dikali 1 min P topi dibagi N kecil dikali akar N besar dikurangi N dibagi N besar dikurangi 1. Jadi, probabilitas P antara P topi dikurangi Z alfa per 2 atau derajat kepercayaan dikali sigma P topi sampai dengan P topi ditambah Z alfa per 2 atau derajat kepercayaan dikali sigma P topi sama dengan 1 min alfa. Oke, kita masuk kepada contohnya. Pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500 orang di suatu kota, ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita. Hitunglah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita. Jawab. P topi sama dengan proporsi orang yang nonton TV untuk acara dunia dalam berita 340 dibagi 500 sama dengan 0,68. Simpangan baku sampel proporsi atau P topi adalah sigma P topi sama dengan akar P topi dikali 1 min P topi dibagi N sama dengan akar 0,68 dikali 0,32 dibagi 500. Sama dengan 0,02. Dalam hal ini, populasi penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita dianggap tak terbatas sebab jumlahnya tidak diketahui. Sehingga diperoleh P topi dikurangi Z alfa per 2 atau derajat kepercayaan dikali sigma X bar sama dengan 0,68 dikurangi 1,96 dikali 0,02 sama dengan 0,641. P topi ditambah Z alfa per 2 atau derajat kepercayaan dikali sigma X bar sama dengan 0,68 ditambah 1,96 dikali 0,02 sama dengan 0,719. Jadi, interval kepercayaan 95% untuk penduga P atau proporsi adalah probabilitas P antara 0,641 sampai 0,719 sama dengan 0,95. Artinya, kita percaya 95% bahwa proporsi penduduk di kota itu yang sesungguhnya suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita adalah antara 64,1% sampai dengan 71,9%. Bila proporsi P topi dipakai untuk menduga proporsi P, maka kita dapat percaya 1 min alfa dikali 100%, bahwa kesalahan duga untuk P dalam kurung E, jadi E ini adalah kesalahan duga, akan lebih kecil dari derajat kepercayaan atas Z alfa per 2 dikali sigma P topi atau kesalahan duga lebih kecil sama dengan Z alfa per 2 dikali akar P topi dikali 1 min P topi dibagi N. Dan kesalahan dugaan akan lebih kecil dari kesalahan tertentu bila diambil sampel sebesar, jadi N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat atau derajat kepercayaan kuadrat dikali dalam kurung P topi dikali 1 min P topi dibagi E pangkat 2 atau N sama dengan derajat kepercayaan kuadrat dibagi 4 E pangkat 2. Ingat, E adalah kesalahan duga. Contohnya,
Pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500 orang di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita. Berapa banyak sampel yang harus diambil di kota itu jika diinginkan pendugaan P meleset kurang dari 0,03 dengan kepercayaan 95%? Jawab. P sama dengan proporsi orang yang nonton TV untuk acara dunia dalam berita sama dengan 340 orang dibagi 500 sama dengan 0,68. Kesalahan duganya yaitu 0,03 dan derajat kepercayaannya Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Maka ingat, 1,96 ini didapat dari tabel di mana 95%. N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,68 dikali 0,32 dibagi 0,03 kuadrat sama dengan 929 orang. Pendugaan parameter beda dua rata-rata atau selisih μ1 dan μ2. Apabila mempunyai dua populasi pertama sebanyak N1 yang mempunyai rata-rata μ1 dan simpangan baku sigma 1, sedangkan populasi kedua sebanyak N2 yang mempunyai rata-rata μ2 dan simpangan baku berupa sigma 2. Di sini probabilitas beda dua rata-rata untuk pendugaan parameter dari beda dua rata-rata sampel. Jadi X bar 1, selisih X bar 1 dan X bar 2 kita bisa sebut sebagai beda dua rata-rata dari sampel dikurangi Z alfa per 2, di mana Z alfa per 2 ini adalah derajat kepercayaan. Lalu ada simpangan baku dari beda dua rata-rata atau sigma selisih dari X bar 1 dan X bar 2 sampai beda dua rata-rata dari sampel berupa X bar 1 min X bar 2 ditambah derajat kepercayaan Z alfa per 2 dikalikan simpangan baku beda dua rata-rata atau sigma X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan 1 min alfa, di mana 1 min alfa ini adalah persen kepercayaannya. Lalu, bila populasi tak terbatas, untuk simpangan baku beda dua rata-ratanya, rumusnya adalah akar sigma 1 kuadrat dibagi N kecil 1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2, di mana N kecil ini adalah ukuran dari sampel. Dan apabila populasi terbatas, rumusnya adalah akar dari sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 dikali akar N1 ditambah N2, di mana N besar ini adalah ukuran untuk populasi dikurangi N1 ditambah N2, N kecil adalah ukuran sampel, dibagi N1 dikurangi N2 dikurangi 1. Bila sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui dan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat, maka simpangan baku distribusi sampel beda dua rata-rata menjadi sama dengan akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Karena simpangan bakunya sama, maka menjadi sigma dikalikan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Bila sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui dan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, maka sigma 1 kuadrat ditaksir dengan simpangan baku atau S1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat ditaksir dengan S2 kuadrat, sehingga simpangan baku sampel beda dua rata-rata menjadi sama dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Kita masuk pada contoh. Ujian kalkulus diberikan kepada dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan sebanyak 75 orang dan mahasiswa laki-laki sebanyak 50 orang.
Kelompok mahasiswa perempuan memperoleh nilai rata-rata 82 dengan simpangan baku 8, sedangkan kelompok mahasiswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Bila MIO1 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa perempuan dan MIO2 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa laki-laki, buatlah interval kepercayaan 96% untuk menduga berapa sesungguhnya beda rata-rata kedua kelompok mahasiswa tersebut. Jawab, kelompok mahasiswa perempuan diketahui N-nya atau ukuran sampelnya adalah 72, sedangkan rata-ratanya 82 dan simpangan bakunya 8. Kelompok mahasiswa laki-laki diketahui untuk ukuran sampelnya 50, rata-ratanya 76, dan simpangan bakunya 6. Karena simpangan baku dua populasi mahasiswa itu tidak diketahui, maka simpangan baku sampel dua rata-rata tersebut adalah sigma atau simpangan baku beda dua rata-rata sama dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 sama dengan akar 8 kuadrat dibagi 75 ditambah 6 kuadrat dibagi 50 sama dengan 1,254. Penduga untuk selisih antara μ1 dan μ2 adalah selisih antara X bar 1 dan X bar 2. Untuk interval kepercayaan 96%, maka derajat kepercayaannya adalah 2,05, sehingga diperoleh X bar 1 min X bar 2, atau ini kita jadikan 1 sebagai beda dua rata-rata, dikurangi derajat kepercayaan Z alfa per 2 dikali simpangan baku beda dua rata-rata atau sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan 82 dikurangi 76 dikurangi 2,05 dikali 1,254 sama dengan 3,429. Dan untuk nilai positifnya X bar 1 min X bar 2 ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan 82 dikurangi 76 ditambah 2,05 dikalikan 1,254 sama dengan 8,571. Jadi interval kepercayaan 96% untuk penduga μ1 dan μ2 adalah P atau probabilitas dari pendugaan parameter 2 rata-rata dari 3,429 sampai 8,571 sama dengan 0,96. Artinya, 96% dapat dipercaya bahwa beda sesungguhnya nilai rata-rata ujian kalkulus dua kelompok mahasiswa itu terletak antara 3,429 sampai dengan 8,571. Pendugaan parameter dua proporsi atau selisih P1 dan P2. Apabila mempunyai dua populasi pertama memiliki proporsi P1 sama dengan X1 per N1 dan populasi kedua memiliki proporsi P2 sama dengan X2 per N2. Jika pada dua populasi diambil sampel secara acak masing-masing, maka sampel pertama N1 dan N2. Maka proporsi sampel pertama P topi 1 sama dengan X1 per N1 dan proporsi sampel kedua P topi 2 sama dengan S2 per N2. Bila sampel diambil secara berulang dan saling bebas, maka akan diperoleh distribusi sampel beda dua proporsi atau selisih P topi 1 dan P topi 2. Probabilitas pendugaan parameter beda dua proporsi P1 min P2 dari selisih P topi 1 min P topi 2 dikurangi derajat kepercayaan Z alfa per 2 dikalikan simpangan baku dua proporsi atau sigma P topi 1 min P topi 2 sampai sampel beda dua proporsi atau selisih P topi 1 min P topi 2 ditambah
derajat kepercayaan Z alfa per 2 dikali simpangan baku 2 proporsi atau sigma P topi 1 min P topi 2 sama dengan 1 min alfa. Di mana bila populasi tak terbatas, maka akar P topi 1 dikalikan 1 min P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 dikali 1 min P topi 2 dibagi N2. Untuk populasi terbatas, maka simpangan baku 2 proporsi menjadi akar P topi 1 dikali 1 min P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 dikali 1 min P topi 2 dibagi N2 dikali akar N1 ditambah N2 dikurangi N1 ditambah N2, di mana N1 ini yang N besar adalah ukuran untuk populasi dan N kecil adalah ukuran untuk sampel, dibagi N1 dikurangi N2 dikurangi 1. Contoh, suatu survei diadakan terhadap pengunjung Pekan Raya Jakarta. Untuk itu diambil 2 kelompok sampel. Sampel pertama adalah pengunjung untuk ibu-ibu sebanyak 500 orang. Dan ketika mereka ditanya, sebanyak 325 orang mengatakan puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta. Sedangkan sampel kedua terdiri dari pengunjung untuk bapak-bapak sebanyak 700 orang. Dan 400 diantaranya menyatakan puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta tersebut. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta. Diketahui P topi 1 sama dengan proporsi ibu-ibu yang puas dengan pameran sama dengan 325 orang dibagi 500 sama dengan 0,65. P topi 2 sama dengan proporsi bapak-bapak yang puas dengan pameran, di mana 400 orang dibagi 700 sama dengan 0,57. Dua populasi pengunjung dianggap tidak terbatas karena tidak diketahui ukuran populasinya. Maka diperoleh simpangan baku beda dua proporsi sama dengan akar P1 P topi 1 dikali 1 min P topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 2 dikali 1 min P topi 2 dibagi N2 sama dengan 0,65 dikali 0,35 dibagi 500 ditambah 0,57 kali 0,43 dibagi 700 sama dengan 0,03. Untuk interval kepercayaan 95%, kita lihat dari tabel yang pada materi sebelumnya, yaitu derajat kepercayaannya untuk kepercayaan 95% adalah 1,96, sehingga selisih P topi 1 min P topi 2 dikurangi sigma alfa per 2 kali simpangan baku beda 2 proporsi sama dengan 0,65 dikurangi 0,57 dikurangi 1,96 dikurangi 0,03. Jangan lupa untuk mendahulukan perhitungan di dalam kurung sama dengan 0,02 dan untuk nilai positifnya diketemukan 0,14. Jadi interval kepercayaan untuk beda proporsi sesungguhnya yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta dari kedua kelompok pengunjung tersebut adalah probabilitas atau P beda dua proporsi dari 0,02 sampai 0,14 sama dengan 0,95. Artinya kita dapat percaya 95% bahwa beda dua proporsi sesungguhnya pengunjung yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta adalah antara 2% sampai 14%. Materi terakhir adalah pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Jika sampel berukuran kecil, N kurang dari 30, ternyata distribusi dari statistik tersebut merupakan distribusi student yang ditulis T. Jadi distribusi student kita bisa juga sebut sebagai distribusi T. Perhitungan distribusi T menggunakan tabel distribusi T yang terdapat pada lampiran. Nanti saya akan lampirkan tabelnya dan cara membaca tabel distribusi T. Pada tabel tercantum nilai-nilai T untuk derajat kebebasan theta dan probabilitas atau luas daerah sebanyak alfa.
yaitu alfa untuk 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, 0,05, 0,025, 0,01, 0,005, dan derajat kebebasan atau theta sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Pendugaan parameter mu dengan sampel kecil. Interval kepercayaan untuk pendugaan parameter mu dengan N sampel kurang dari 30 yang diambil dari suatu populasi di mana variansi atau sigma kuadrat, ingat ya, simpangan baku beda dengan variansi. Untuk simpangan baku kita sebut sigma, dan untuk variansi kita sebut sigma kuadrat. Dari populasi tidak diketahui. Dapat kita lihat rumusnya adalah probabilitas mu dari X bar dikurangi T alfa per 2, theta dikalikan sigma X bar. Sampai X bar ditambah T alfa per 2, theta dikali sigma X bar. Sama dengan 1 min alfa. Di mana nilai T alfa per 2, theta diperoleh dari tabel distribusi T. Untuk simpangan bakunya, yaitu sigma X bar sama dengan S dibagi akar N bila populasi tak terbatas. Untuk populasi terbatas, yaitu S dibagi akar N dikali akar N besar dikurangi N kecil per N dikurangi 1. Contoh, suatu sampel acak sebanyak 15 mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa di suatu universitas. Ke-15 mahasiswa diberikan tes bahasa Inggris dan diperoleh nilai rata-rata mereka adalah 75 dengan simpangan baku 8. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga kemampuan bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas tersebut. Populasi dianggap tak terbatas dan berdistribusi normal dengan simpangan baku yang tidak diketahui. Maka N sama dengan 15, X bar sama dengan 5, dan S sama dengan 8. Simpangan baku berdistribusi sampel rata-rata adalah sigma X bar sama dengan S per akar N, di mana 8 per akar 15 sama dengan 2,07. Jawaban lanjutan, interval kepercayaan yang akan dibuat besarnya adalah 95% atau 0,95, maka alfa adalah 5%, karena 1 dikurangi 0,95, atau alfanya 0,05 atau alfa 5%, sehingga alfa per 2 sama dengan 2,5% atau 0,0025. Derajat kebebasan distribusi T adalah theta sama dengan N-1 sama dengan 15 min 1. Di mana kita dapat 15 ini? 15 ini kita dapat dari sini. Suatu sampel acak sebanyak 15 mahasiswa. Ingat, N kecil adalah ukuran dari sampel, sehingga theta kita temukan 14. Maka dari tabel distribusi T untuk alfa per 2 sama dengan 0,025 dan derajat kebebasan berupa 14. Maka diperoleh nilai T sama dengan 2,145, di mana nilai ini kita dapat dari tabel distribusi T. Dengan demikian, X bar min T alfa per 2, theta dikali sigma X bar sama dengan 75 dikurangi 2,4 75 dikurangi 2,145 dikali 2,07 sama dengan 70,6. Untuk nilai positifnya yaitu 79,4. Jadi interval kepercayaan 95% untuk pendugaan kemampuan rata-rata bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas tersebut adalah P mu dari 70,6 sampai 79,4 sama dengan 0,95. Artinya kita percaya 95% bahwa kemampuan rata-rata bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas itu terletak di antara 70,6 sampai dengan 79,4.
Jika ada dua populasi, masing-masing mempunyai mu1 dan mu2 dan distribusinya mendekati normal, misal variansi keduanya sama, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat, tetapi tidak diketahui nilainya. Kita ambil sampel secara acak berukuran N1 dengan rata-rata X bar 1 dan variansi S1 kuadrat, dan N2 dengan rata-rata X bar 2 variansi S2 kuadrat. Jika kedua sampel saling bebas, maka interval kepercayaan untuk pendugaan parameter beda dua rata-rata atau selisih mu1 dan mu2 dari populasi adalah P. Pendugaan parameter 2 rata-rata mu1 min mu2 dari X bar 1 min X bar 2 dikurangi T alfa per 2, theta dikalikan simpangan baku beda 2 rata-rata atau sigma X bar 1 min X bar 2 sampai X bar 1 min X bar 2 ditambah T alfa per 2, theta dikali sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan 1 min alfa, di mana simpangan baku untuk beda dua rata-rata sama dengan SP kecil SP kali 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana SP sama dengan akar N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2 disebut simpangan baku gabungan. Jadi SP ini adalah simpangan baku gabungan. Derajat kebebasannya yaitu theta sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Akan tetapi bila variansi kedua populasi tidak sama besarnya yaitu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat dan kedua variansi diketahui nilainya, maka interval kepercayaan untuk pendugaan parameter 2 rata-rata mu1 min mu2 dari populasi itu berubah menjadi P. Probabilitas pendugaan parameter beda 2 rata-rata dari X bar 1 min X bar 2 dikurangi T alfa per 2, theta dikali sigma X bar 1 min X bar 2 sampai X bar 1 min X bar 2 ditambah T alfa per 2, theta kali sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan 1 min alfa, di mana sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Derajat kebebasan atau theta sama dengan ini, simpangan baku beda 2 rata-rata kuadratkan. Jadi S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Lalu hasilnya dikuadratkan dan dibagi S1 kuadrat dibagi N1, hasilnya dikuadratkan dibagi N1 min 1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, hasilnya dikuadratkan per N2 min 1. Contoh, seorang dosen ingin membandingkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus di suatu universitas berdasarkan dua metode mengajar yang dipakai. Untuk itu dibuat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Di kelas A terdiri atas 12 mahasiswa yang diajar dengan metode baru. Setelah diadakan tes akhir semester untuk mata kuliah kalkulus itu, ternyata mahasiswa di kelas A memperoleh nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan mahasiswa di kelas B memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Buatlah interval kepercayaan 80% untuk menduga beda kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus yang diajarkan dengan dua metode tersebut di universitas. Diasumsikan bahwa dua populasi mempunyai distribusi mendekati normal dan variansinya sama. Jawab, diketahui kelas A dengan metode bias
X bar 1 sama dengan 85 dan S1 sama dengan 8, N1 sama dengan 12. Kelas B dengan metode bias rata-ratanya adalah 81 dan simpangan bakunya adalah 5 dan ukuran sampelnya adalah 10. Karena variansi sigma 1 2 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, maka dianggap sama, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Maka simpangan baku gabungannya adalah akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 min 2 sama dengan ketemunya 4,48. Itu untuk simpangan baku gabungannya. Sedangkan simpangan baku distribusi sampel beda dua rata-rata adalah sama dengan SP atau simpangan baku dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan 4,48 kali akar 1/12 tambah 1/10 sama dengan 1,92. Untuk 1 min alfa sama dengan 80% atau alfa sebesar 20%. Dan derajat kebebasannya yaitu theta sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 12 tambah 10 min 2 sama dengan 20. Diperoleh nilai T atau derajat kebebasan yaitu 1,325. Nilai 1,325 didapat dari tabel distribusi T. Dengan demikian diperoleh untuk nilai negatifnya yaitu 1,456 dan nilai positifnya adalah 6,544. Jadi interval kepercayaan untuk perbedaan kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus yang diajar dengan dua metode di universitas itu adalah probabilitas pendugaan parameter beda dua rata-rata dari 1,456 sampai 6,544 sama dengan 0,80. Demikianlah materi mengenai pendugaan parameter. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke saya melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.